Oke guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi karena lagi viral Innova Zenic nih, saya coba iseng-iseng hitung gitu ya. Kalau seandainya mobil saya sekarang Mitsubishi Miras, misalnya saya ganti jadi Innova Hybrid, anggaplah duitnya ada gitu ya. Apakah lebih hemat sebenarnya? Nah, sekarang kita lihat nih. Kita ngomongin secara BBM aja ya. Kita nggak ngomongin kenyamanan dan lain-lain ya. Pemakaian saya sebulan itu 1.200 km guys. Ini saya catat di aplikasi Drivo, jadi saya tahu persis. Kurang lebih 1.200 km. Konsumsi BBM rata-rata miras itu luar kota dalam kota anggaplah gabungan 11,5. Kalau luar kota sebenarnya bisa lebih hemat, tapi anggaplah paling boros 11,5 gitu ya. Sehingga didapatkan berapa liter nih? Tentu rumusnya adalah 1.200 dibagi 11,5 kan gitu ya. Dapatlah dia hasilnya 104 liter dalam sebulan saya make. 104 liter ini kalau dikalikan 10.000 ya, karena Mitsubishi Miras itu masih bisa pakai petralit, jadi dikali 10.000 dapatlah biayanya segini teman-teman tuh, 1.043.000 ya. Nah, asumsi hybrid nih, hybrid Innova Zenic ya, itu katanya bisa 1:20 guys. Nah, cuman ini belum ada hasil hitungan aslinya, kan belum ada reviewnya nih, realnya berapa. Klaimnya 1:20 nih konsumsi BBM. Tapi Zenix itu harus pakai Pertamax karena dia minimal RON 91. Harga Pertamax di Sumatera Selatan itu 14.200. Dengan jarak yang sama nih ya, dengan jarak yang sama 1.200 kilo, dia pakai bensin 60 liter. Wah, jauh ya selisihnya ya antara 104 liter dengan 60 liter. Tapi karena harganya mahal, nih 14.200, sehingga sebulan saya harus ngeluarin duit 852.000 gitu teman-teman. Tuh. Kalau selisih liternya lumayan banyak nih, 44 liter nih. Masalahnya dia harus pakai Pertamax nih 14.200, sehingga selisihnya tuh saya cuman berhemat 191.000 aja guys sebulan secara bensin. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan antara saya sekarang pakai miras dengan ganti hybrid Innova Zenic. Nggak terlalu signifikan guys. Cuma selisih 191.000. Nah ingat, si Zenix itu kalau nggak salah saya, dia diasuransi, digaransikan baterai sampai 8 tahun. Tuh, sampai 8 tahun dia digaransikan baterainya. Sehingga kita anggap aja hitungan selisih ini selama 8 tahun pemakaian berapa sih? Ternyata selisih pemakaian 8 tahun itu 18 juta, teman-teman. Tuh ya. 18 juta selisih pemakaiannya. Dan nah, di sini jadi masalah asumsi harga baterai. Jadi kalau kalian pernah nonton vlog Om Mobi yang baru-baru ini yang tentang perawatan mobil hybrid, kalian tonton dulu deh. Di situ ada Camry hybrid yang tahun udah lama itu sedang ganti baterai. Dan itu harga baterainya 50 jutaan ya, bukan 50 juta, 50 jutaan. Bisa jadi ada PPN dan pajak segala macamnya. Tapi kita anggap aja 50 juta. Jadi asumsinya kita anggap setelah 8 tahun baterainya harus ganti. Namanya baterai kan, baterai itu pasti harus diganti dong. Jadi setelah 8 tahun kita harus ganti baterai. Anggaplah 50 juta. Kita nggak tahu 8 tahun ke depan harganya naik apa harganya turun, kita nggak tahu. Kita ambil aja harga sekarang 50 juta. Nah, dari selisih penghematan, ini kan kita menghemat 18 juta nih selama 8 tahun. Dengan harga ganti baterai 50 juta, itu kita masih tekor 31,6 juta guys. Tuh. Selisihnya 31,6 juta antara penghematan kita 18 juta dengan ganti baterai baru. Jadi kalau menurut saya secara hitung-hitungan hemat-hematan ngisi bensin ya, kita nggak ngomong kenyamanan dan servis segala macem. Secara hemat-hematan ngisi bensin, mobil konvensional kayak saya ini, Miras ini, tetap lebih efisien sebenarnya dibanding dengan kita ganti hybrid Zenix gitu. Nih, anggaplah kalian beli Avanza Veloz yang terbaru gitu ya, konsumsi BBM-nya ya kurang lebih segini juga kan? Kurang lebih ya segini juga. Ya tetap masih mending kalian pakai mobil biasa gitu loh. Tetap masih mending kalian pakai mobil biasa dibanding kalian maksain untuk ganti hybrid gitu teman-teman. Karena memang ya nggak worth it gitu teman-teman. Dari hitung-hitungan saya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi hitung-hitungan asumsi kalau saya masih pakai mobil bensin yang pertralit gitu ya. Kayak saya sekarang Miras ataupun mungkin kalian Innova pakai
Veloz, pakai Ras, atau mobil-mobil bensin 1500 cc lainnya lah, itu hitung-hitungannya masih tetap untung, nggak worth it kalian ganti hybrid ya. Tuh, karena selisih penghematannya cuma 18 juta dalam 8 tahun. Sedangkan dalam 8 tahun kalian harus ganti baterai seharga 50 juta. Jadi nggak worth it guys. Tapi lain halnya kalau sebelumnya kalian pakai Innova Reborn yang diesel. Nah, di sini baru kelihatan perbedaannya teman-teman. Kenapa? Dengan konsumsi BBM-nya kita anggap sama aja lah ya, konsumsi BBM-nya 11,5 ya. Reborn diesel. Dengan jarak saya 1.200 per bulan nih ya. Jadi kalau Reborn diesel itu harganya 18.350 guys. Kalau kita pakai Dexlite nih. Sehingga sebulan kalau misalnya saya pakai Reborn diesel itu 1,9 juta. Nah, kalau kalian sebelumnya pakai Reborn diesel terus mau ganti ke Innova Hybrid Zenic, nah itu worth it guys. Karena kalian sebulan itu menghemat 1 jutaan. Nah, ini bedanya nih. Kalian menghemat 1 jutaan. Setelah selisih 8 tahun pemakaian, kalian menghemat 102 juta. Dengan asumsi harga baterai 50 juta, kalian masih untung 52 juta. Nah, kelihatan ya selisihnya ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian sebelumnya pakai diesel, misalnya Innova diesel, Pajero diesel, atau Fortuner diesel yang pakai Dexlite, terus kalian ganti ke Innova Zenic yang hybrid, kalian baru untung guys. Untungnya gede. Bisa menghemat 1 juta sebulan guys. Kalau jarak pemakaian per bulan kalian 1.200 kayak saya ya. Saya 1.200. Tapi kalau kalian pakai mobil bensin biasa yang masih bisa ini ya, yang masih bisa pertralit ya, kayak saya pakai Mitsubishi Mirage atau kalian pakai Veloz baru dan sejenisnya, itu kalian nggak worth it guys untuk ganti ke Innova Hybrid secara hitung-hitungan keekonomian gitu teman-teman. Nah, terus simulasi yang ketiga adalah gimana kalau misalnya kalian sebelumnya pakai mobil yang minimal RON 92, misalnya CR-V turbo gitu ya. Kalian pakai mobil CR-V turbo, itu kan kalian ngisi Pertamax kan. Nah, di sini harganya sama nih, Pertamax. Bedanya kan di konsumsi BBM per kilometer aja kan. Nah, kalau seandainya kalian pakai CR-V turbo yang memang sehari-hari pakai Pertamax, itu kalau kalian ganti ke hybrid, itu kalian bisa menghemat 629.000 per bulan. Nah, ini mulai kelihatan nih bedanya nih. Untung kalian. Ya. Selisih 8 tahun pemakaian itu 60 juta dan asumsi kalau misalnya ganti baterai 50 juta, kalian masih untung 10 juta, teman-teman. Jadi di sini apakah hybrid lebih hemat secara hitung-hitungan uang? Ya tergantung sebelumnya kalian pakai mobil apa. Kalau kalian pakai mobil 1300 atau 1500 cc, intinya mobil-mobil yang masih bisa pakai pertralit harga 10.000, itu nggak worth it guys kalian ganti ke hybrid. Karena penghematan per bulannya cuman segini, cuman 191.000. Tapi kalau sebelumnya kalian pakai diesel yang Dexlite ataupun mungkin Pertamina Dex, itu baru untung karena penghematannya bisa 1 jutaan sebulan. Nah, kalau kalian sebelumnya pakai mobil yang isinya Pertamax, mobil-mobil kayak CR-V turbo yang canggih-canggih gitu ya, isi Pertamax, ini juga worth it guys karena kalian bisa menghemat 629.000 per bulan. Nah, jadi buat kalian yang mau ganti hybrid, ya kalian hitung-hitung dulu lah seperti ini ya guys ya. Semoga nggak ya biar tahu lah hitung-hitungan kedepannya seperti apa, untung atau rugi kira-kira kalau ganti ke hybrid. Nah, mungkin gitu aja teman-teman perhitungan saya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar, dan tentu ini akan berbeda sesuai dengan ya kalian sebulan berapa kilometer gitu ya biasanya. Tinggal kalian masukin aja di rumus ini. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan semoga 8 tahun ke depan harga baterai itu bisa lebih murah ataupun bisa diganti per sel. Karena di vlog Om Mobi itu dia nggak bisa ganti per sel baterai teman-teman, harus ganti full AC atau keutuhan baterainya, dan itu harganya 50 jutaan. Yaudah gitu aja teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.